Iya. Salah satunya Om Fadril ini nih, dia bisa memprediksi. Betul. Kita salahnya nggak lihat Om Fahrul, kita salahnya ngeliat yang banyak nih. Yang banyak tuh 25 basis mana. Kita juga nah, tetapi tetap kita udah price ini tuh. Jadi intinya 595 menurut kita itu dari hitungan kita tuh udah pas. Nah, mungkin market atau investor yang ekspektasinya lebih tinggi sih. Satu ekspektasinya lebih tinggi atau dia mau wait and see dulu nih, wait and see. Nah, kita bandingin sama FR, aku cerita FR 40 nih, ini sebenarnya ceritanya menarik nih di market. FR 40 itu siapa sih, barang apa sih? Nah, FR 40 itu sebenarnya itu adalah seri benchmark yang dikeluarkan pemerintah tahun sekitar tahun 2005. Kita hampir 19-20 tahun. Nah, itu kuponnya pun besar, 11%. Nah, perjalanannya sampai sekarang itu akhirnya tenornya tinggal 3 tahun. Kenapa bisa di atas 6%? Nah, kalau kita lihat di awal-awal tahun, Januari, Februari, ketika yang jangka pendek itu melimpah, contohnya nih Om Farul, kita di Q1 lelang itu yang SPN atau di bawah apa yang jangka pendek itu sampai 50% lebih nih ketika dilelang. Nah, di Q2, Q3 baru berapa berbulan. Di Q1 itu F40 itu hanya kepala 4, 4,8, 4 yieldnya. Terus di Q2 itu cuma kepala 5. Nah, terakhir ini dengan adanya uncertainty ini, ada anomali ini, itu harga FR40 yang kalau istilah mobil itu lagi digoreng ini harganya. Jadi sekarang di kepala 6. Nah, pertanyaannya investor, mendingan saya beli FR40 dong daripada ori 22. Satu, karakteristiknya beda. Ori itu 1 juta bisa beli, 10 juta bisa beli. FR40 pertama bisa nggak? Nah, kita lihat data lagi nih. Data untuk perdagangan harian. Perdagangan harian FR40 dalam sehari paling transaksinya 2, 3, 5. Nominalnya juga paling cuma 100 miliar, 200 miliar. Artinya apa? Di pasar sekunder pun juga nyari FR40 nggak gampang. Nah, artinya itu tergantung ekspektasi investor sih. Nah, kalau misalkan teman-teman nih yang suka main mobil, itu kayak sekarang Honda Estilo nih, Kak Glo. Honda Estilo itu harganya berapa? 60, 70, 80 juta. Tetapi di pasaran mana ada yang jual segitu, atas 100 juta. Artinya ini barang-barang langka. Apalagi kepemilikan FR40 karena dia aslinya sekitar 20 tahun, itu kebanyakan yang pegang Gapen, asuransi, yang mereka juga HTM juga, kuponnya besar dan agak sulit. Nah, kalau aku, jadi intinya itu pertama, apalagi Om Farul bilang sekarang lagi fluktuatif nih. Nah, dia naiknya cepat, turunnya pun bisa cepat juga. Apalagi tenor masih 3 tahun. Kalau aku sih yakin, mungkin nanti Mas Farul bisa tambahin di keadaan seperti ini sampai akhir tahun paling di kuartal 1 2023. Nah, kedepannya mungkin ya kita berharap membaiklah seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya dari segi ini udah beda, karakteristiknya beda. Nah, kalau aku punya uang lebih, apalagi kan kalau orang yang main FR itu artinya uangnya udah lebih nih. Yeah. Kalau aku punya seperti itu, aku akan beli pertama ori 22 dulu, 595 aku beli. Nah, untuk yang FR itu aku nggak akan beli FR40. Aku beli lagi FR misalkan 96, 97 yang tenornya 10 tahun, 15 tahun, itu sekarang yieldnya kepala 7, kalau 7,5 daripada yang cuma 6, tanggung sekarang 7,5. Nah, itu kira-kira filosofinya kenapa sih FR40 lebih tinggi itu ya tergantung preferensi orang sih kalau sekarang. Tapi intinya pembentukan kuponnya seperti itu, dan kira-kira kalau mau investasi sih aku kalau FR sekali ya orang 15 atau 10 atau 15 tahun. Itu sih mungkin Mbak Glo, itu yang sering ditanyakan oleh teman-teman investor juga sih. Betul. Mungkin dari aku itu. Iya. Emang mendingan ini nggak sih Pak Farul? Short tenor itu sekarang lebih oke atau nggak sih Pak dibanding tenor, Pak Farul? Tergantung tujuannya, tapi the curve saat ini saya lihat cukup flat. Kalau curve flat kayak gini, jadinya orang lebih senang ke short tenor sih sebenarnya. Iya, short tenor ya Pak ya. Short tenor jadi lebih agak menarik. Kapan kita nanti, Pak, ini ya kalau by strategi obligasi ya, kapan kita nanti untuk bullet, ada namanya itu bullet strategi, kita beli langsung di yield yang tenornya agak panjang, itu nanti ya kemungkinan di kuartal 1 atau kuartal 2 tahun depan ketika puncak kenaikan Fed Fund Rate itu selesai. Itu nanti harus kita lihat nanti Pak, ketika dekat-dekat ke sana harusnya yield curve sudah mulai steepening ya, sudah mulai agak curam sehingga jadi yang menarik, jadi agak menarik yang
Oke. jangka panjangnya kira-kira gitu. Nah, Ya. terus tadi membahas masalah FR40 itu juga jangan lupa Pak, ori ini dibayarkan bulanan ya Pak. Oh iya betul, betul. Nah, dibayarkan bulanan, jangan lupa selain Betul ya, FR per 6 bulan. Hah? Gaji tiap FR bulan. per 6 bulan ya. Gaji tiap bulan, Pak. Kalau Betul. FR40 belum tentu tiap bulan, nggak tiap bulan. Betul Gitu ya. sekali. Betul. Oke, Bapak-bapak, kita sisa 3 pertanyaan lagi, which is sekitar 15 menit terakhir. Terakhir, boleh quick aja ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan berikutnya, sebentar. Dari Sheikh Shoko, tanya nih, Bapak-bapak, apakah penerbitan akan menyebabkan banjir likuiditas pada gimana tuh Pak Sandi? Apa tadi Mbak pertanyaannya? Apakah penerbitan ORI SBL nih Pak itu akan menyebabkan banjir likuiditas pada APBN-nya pemerintah? Nah, ini Mbak, Kak Glo, jadi kan sebenarnya APBN kita itu pembiayaan. Jadi APBN ketika ada defisit kan ada pembiayaannya. Nah, pembiayaannya itu fleksibel nih sekarang. Nah, ini nanti Mas Fahrul bisa ini nih nambahin angka-angka defisit nih. Ternyata defisit kita membaik, ini ekonomi kita membaik dari di atas 4, seperti apa sekarang turun. Artinya ketika defisit turun, pembiayaan juga berkurang kan, Kak Glo ya. Nah, sekarang tambah ke sini, tambah ke ketiga, ke keempat, ternyata defisit kita menurun. Artinya pembiayaan kita menurun. Nah, apakah dengan pembiayaan menurun itu artinya penerbitan kita berkurang? Iya. Nah, penerbitan kita berkurang, misalkan kita lihat lelang-lelang itu kita biasa dari 25 triliun, target kita turun 20, 19, bahkan yang hari ini pun targetnya hanya 10 triliun. Artinya apa? Artinya untuk pemerintah itu pembiayaan itu tambah lama tambah berkurang. Apalagi sekarang pendapatan kita bagus, pajak kita juga bagus, cukai kita juga bagus. Nah, itulah yang melihat kita defisit kita juga semakin menurun. Nah, apakah dengan adanya ORI seperti ini akan lebih membagi likuiditas ataupun nanti pembiayaannya over pembiayaan? Enggak dulu. Jadi kita kan fleksibel. Nanti jadi kalau misalkan yang dari itu banyak, kita bisa fleksibel dengan lelang kita berkurang. Nah, ini makanya kesempatan nih sama teman-teman investor. Kok ketika pembiayaannya sekarang lagi defisitnya menurun, pembiayaan kita juga mulai berkurang. Teman-teman pemerintah tetap menyediakan fasilitas atau investasi buat teman-teman investor nih. Jadi kita tetap menyiapkan ORI 022 itu untuk masyarakat Indonesia. Mau beli berapa? Terserah, nanti kita fleksibel di penerbitan misalkan legalnya. Artinya itu tidak akan kita misalkan over pembiayaan. Tidak, nanti kita akan fleksibel di penerbitan lelang-lelang kita yang berikutnya. Jadi intinya aman, mau beli berapapun, sebanyak apapun, ORI 22 masih aman. Kira-kira seperti itu. Oke, siap. Jadi tadi teman-teman itu kalau SBN itu udah ditargetin pemerintah di berapa, jadi target akan kebanyakan nanti untuk investornya. Makanya kalau beli ORI di hari-hari terakhir karena udah keburu. Betul. Nah, sekarang lagi investor itu lagi dimanja nih. Apa mau beli ORI sekarang silakan kita buka sekarang ini. Nah, nanti kita adjustnya di atau apa fleksibilitasnya masih jalan. Oke, siap. Aku lanjut ke pertanyaan ya, Bapak. Jadi sudah 2 pertanyaan. 2 lagi nih, mumpung waktunya tinggal 10 menit lagi. Pertanyaannya, Oke, ini sebetulnya pendapat aja sih, opini aja nih dari Innovative Investing. Mana yang lebih recession proof, simpan FR, reksadana, atau obligasi yang fixed rate atau floating rate? Quick aja Bapak-bapak. Pertanyaannya recession proof. Yes. Recession proof sebenarnya ya, kalau mau recession proof, kalau aku sih lihatnya kalau mau recession proof, kalau ini aku paling prefer itu obligasi ya sebenarnya. Kita prefer obligasi. Terus kalau bisa yang floating itu yang paling sebenarnya lebih enak. Jadi nanti kalau ada BI naik, itu naik bunganya. Itu yang kita lihat. Tapi jangan lupa bahwa kondisinya itu adalah investor itu banyak uang ya. Dan jangan lupa bahwa supply nggak terlalu banyak juga. Dan karena itu aku lihat gara-gara habis kita nanti mungkin udah beli floating rate, yang fixed rate-nya jangan lupa juga dibeli. Karena di posisi sekarang ini, BI sudah naikin suku bunga, saya lihat
downside risk juga sudah nggak terlalu banyak, kira-kira kayak gitu. Oke, true, betul. Jadi udah half naik gunungnya ya Pak Farhan. Yes, ya. Betul. Kayak tadi dibilang ini juga nanti di pertengahan atau di akhir 2023 itu kok udah turun lagi. Udah bisa ada tren penurunan suku bunga. Dan jangan lupa obligasi fixed rate ini di kondisi saat ini selalu matchingkan dengan kebutuhan kita yang pas sesuai dengan tenornya. Betul. Saya kira seperti itu. Betul. Ini pertanyaan terakhir berarti untuk Pak Nanti. Sebentar ya. Pertanyaan perihal tadi Ori. Tadi banjir likuiditas sudah up. Oke, menarik resesi. Tadi ada yang tanya juga sebenarnya sektor apa yang menarik sudah kita bahas di awal ya. Iya. Betul. Nah tuh tadi just e-commerce dan yang paling naik itu adalah manufacturer dan juga pertambangan. Tadi dari Pak Harwa. Oke, the last question yang akan dari tim Megah Gope adalah you can see the US. Ini deh, kalian info ke teman-teman lain. Ya. Mas Andi, sekalian jualan apa? Kalian jualan nih Pak dari Pro Trader Man. Boleh dijelaskan nggak mekanismenya pembagian kupon dan lain-lain untuk Ori 22? Sekalian closing statement nih Pak. Apa tadi pertanyaannya Kak Glo? Jadi ditanya sama Pak Pro Trader Man, boleh dijelasin nggak mekanisme pembagian kupon, biaya pajak dan lain-lain? Pokoknya tentang strukturnya Ori, Sandi. Oh itu maksud pembayaran kupon ya? Ya, betul. Nah jadi kalau Ori itu pembayaran kuponnya, jadi pemerintah setiap bulan itu kan membayarkan lewat Indonesia. Bank Indonesia nanti menyalurkan lewat subregistrinya. Nah, subregistrinya itu dia langsung membayar setiap bulan kepada langsung nih ke rekening investor. Jadi tepat waktu sama tepat jumlah, tepat siapa yang akan menerimanya. Jadi prosesnya dari pemerintah ke Bank Indonesia ke subregistri di hari yang sama, itu tepat waktu dan tepat jumlah. Itu sih kira-kira Kak. Jadi nggak ada keterlambatan pembayaran kupon atau kekurangan. Betul. Dijamin oleh undang-undang tuh. Ya betul. Boleh aku tambahin. Jadi kalau pemerintah untuk Ori dibayar tanggal itu pas untuk kuponnya kan keluar. Nggak mungkin kayaknya delay satu hari atau satu hari sebelumnya, itu dibayarkan di tanggal itu. Dan juga dijamin sama undang-undang pemerintah kalau untuk pembayaran SBN itu akan dibayar ada juga pokoknya. Jadi undang-undangnya tuh ini investasi yang sangat zero atau tidak ada resiko sama sekali. Oke, tadi kita udah kumpulin 4 pertanyaan. Kalau apa karena juga udah mau minta nih, waktu juga sudah selesai. Aku sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Fahrul yang udah join malam-malam. Kita soal resesi yang pasti juga akan sangat berguna untuk kita semua, untuk teman-teman juga. Watch ya, tadi katanya defensive mode nih menjelang resesi, dan katanya jangan terlalu bigger risk ya. Jadi kita harus berhati-hati. Tapi juga jangan lupa instrumen yang safe, yang kebetulan ini sekarang ada Ori 22 ini bisa nolong APBN juga, itu juga penggunaan untuk negara. Dan juga ini jadi gaji kuponnya tiap bulan. Nanti bisa Oke, terima kasih banyak untuk Pak Sandi. Ada ini last words atau mau pesan terakhir untuk teman-teman hari ini? Mungkin dari aku dulu deh Mbak Glo. Nah, ini kan kalau Ori 22 itu kan kayaknya pilihan berharga untuk masuk masa depan. Nah, masa depan siapa sih? Itu masa depan investor dan pasti kita semua. Contohnya kenapa? Nah, investor dengan berinvestasi di Ori 22 itu dia mendapatkan manfaat dan keuntungan buat dirinya. Jadi kita semua seperti apa? Karena uang yang diinvestasikan itu akan dikembalikan ke kita semua untuk dalam pembangunan negeri ini. Kira-kira seperti itu. Ya.
Betul. Thank you, sangat mulia banget intinya. Tujuannya itu memang untuk berbicara. Betul. Thank you Bapak. Tamu kita dari Kemenq malam hari ini dari Pak Fahrul. Iya, makasih Pak Glo. Tadi makasih dari Pak Sandi. Nah, kalau saya paling mau hanya ingin menyampaikan bahwa walau badai menghadang, sekarang lagi ada badai ini, ada resesi dan lain-lain, jangan sampai membuat kita patah arah. Jadinya ke depan kita harus harus tetap menjaga optimisme yang terukur. Nah, sekali lagi terukur, jangan sampai terlalu luar biasa. Mungkin 2 tahun terakhir ini sangat sangat optimis sekali, tapi kita harus lihat di depan ada hurdle. Kita harus sesuaikan portofolio. Pindahlah ke sisi yang defensive mode dan mulailah untuk menambah bagian yang resikonya lebih rendah di dalam portofolio kita. Dan kalau memang ada kebutuhan yang pas dengan tenor ORI 22, yaitu 3 tahun, ada baiknya masukkan segera. Karena terutama untuk investor-investor yang ternyata sudah cuan banyak selama pandemi, di era bull market pasar saham, uangnya sudah banyak, ingatlah bahwa minimal masuk ke ORI ini 5 miliar ya, Pak Sandi ya sekarang ya. Betul. Iya. 5M betul, Pak. 5M benar. Kalau yang udah cuan banyak, masukkan ke sana. Karena jangan lupa juga supply-nya nggak terlalu banyak juga. Kira-kira seperti itu ya. Siap. Thank you Pak Sandi dan Farul. Teman-teman kalau mau cek ORI 2 itu bisa ke sbs.id. Minimum pembeliannya di 1 juta rupiah tiap bulan dan juga dapat kupon dari pemerintahnya 5,95%. Lagi bisa dapat kupon yang bisa jadi lebih tinggi daripada deposito dan juga oke.